selama 2 tahun, bayangin. Karena kita gaijing orang asing, jadi sekalinya kita salah ya dimarahinnya bener-bener gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Danur Sakai. Channel yang akan berbagi seputar info kehidupan di Jepang dan pemagangan di Jepang. Oke teman-teman, saya kemarin baru bikin video buat peluang magang ke Jepang. Yang belum nonton, ditonton dulu video terbarunya. Selama 3 hari kemarin mungkin saya nggak upload, dan kemarin baru upload lagi. Dan mumpung hari libur lah, kita manfaatin buat ngasih info buat ke kalian seputar info magang dan kehidupan magang di Jepang. Nah teman-teman, kita mau masuk ini dulu, terowongan. Kita harus cepat-cepat, jangan takut ada mobil juga. Ini terowongannya di Jepang itu. Banyak, kalau kalian ke Jepang nanti pasti banyak nemuin terowongan-terowongan kayak gini. Karena di daerah saya ini masih daerah-daerah gunung, jadi banyak gunung-gunung yang diterobos aja lah gitu. Terobos. Ngeri kan. Tapi orang Jepang kalau misalkan ada orang yang lagi jalan, misalkan kita jalan atau pakai sepeda, terus ada mobil, dia itu pasti ngejauh gitu loh. Apalagi kalau yang di arah lawan jalannya itu kosong, pasti dia itu ngejauh sampai 1 meter sampai 2 meter kayak gitu loh. Gak mungkin dipepetin sama dia. Alah, kita ke taman aja lah, kita nyari ke taman, terus pulangnya langsung makan di warteg. Karena saya belum makan tadi siang doang. Langsung kita makan di warteg. Oke teman-teman, ini saya mau infoin lagi buat masalah mental ya teman-teman. Kenapa saya ngebahasnya mental terus ya? Jadi ini fakta ya teman-teman. Fakta, saya menyampaikan fakta. Saya bukan membual masalah mental gitu. Saya bukan membual omongan keluar dari mulut kayak gitu doang ya. Faktanya bukan hanya yang baru datang ke Jepang atau kerja di Jepang sebulan 2 bulan aja yang mentalnya itu perlu dikuatkan juga. Ternyata yang udah lama di Jepang juga sama teman-teman. Jadi kemarin saya sempat lihat video kayak gitu. Di videonya itu dia itu nangis bikin video, kirain selama 2 tahun di Jepang itu bakal kuat kayak gimana katanya. Tapi tetap yang nanya mental, kalau nggak kuat banget mungkin udah mental ya. Mungkin si kakak itunya masih kuat lah mentalnya, masih menjaga sampai 2 tahun. Bayangin 2 tahun dimarah-marahin terus kayak gitu. Padahal cuman kerja part time. Nggak tahu dia mungkin Ryugakusei ya, yang lagi belajar di Jepang. Nggak tahu kerja yang lain. Kalau kerja part time kayak itu biasanya Ryugakusei. Selama 2 tahun bayangin. Kalau ada kesalahan, pertama karena kita gaijing orang asing kayak gitu loh. Karena kita gaijing orang asing, jadi sekalinya kita salah ya dimarahinnya bener-bener gitu. Terkecuali kalau orang Jepangnya, karena dia bilang juga giliran orang Jepang yang salah, giliran dia yang salah, nggak ada mayem kayak gitu loh. Giliran kita yang salah,
tapi kita kayak habis-habisan dimarahin gitu. Ya kayak gitu teman-teman resikonya, karena kita itu kan di sini kalau bahasa orang Belandanya ngumbara kayak gitu. Kita numpang di sini, jadi ya kita harus gimana lagi ya. Kalau mental kita kalau nggak kuat ya udah, kita kalau nggak dikeluarin dengan cara nangis, kalau bisa teriak ya teriak, kalau nggak ganggu kalau nggak ganggu orang-orang sekitar pengen teriak kayak gimana gitu. Ya itulah hidup dan negeri orang ya teman-teman. Iya teman-teman, asli ini tahu sakura atau bukan, tapi kayaknya iya ini deh. Konnichiwa. Aduh, rajin mereka. Saya bilang rajin ya, rajin mereka buat olahraga tiap hari kayak gitu. Orang-orang Jepang tuh sering banget lihat kakek-kakek masih kuat-kuat berjalan kayak gitu, meskipun pakai tongkat kayak gitu, tapi benar-benar dia mikirin kesehatan ya. Oke lah teman-teman, kita di sini aja. Oke lah gitu teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mau magang ke Jepang, apapun itu, mau kerja magang ataupun yang sekolah, karena sekarang yang di Ryugakusei juga yang Seimongakko yang belajar bahasa Jepang di sini selama berapa tahun, 2 tahun kayak gitu ya. Yang udah setahun mungkin udah pengen keluar dari sekolah terus lanjut kerja kayak Tokutei Gino. Kalau misalkan udah Seimongakko Ryugakusei Nihongo Gakko kayak gitu ya, udah Nihongo Gakko selama 2 tahun, kemudian kita masuk ke Seimongakko atau sekolah kejurusan itu selama 2 tahun juga kalau nggak salah, Seimongakko, dan kita ke Jepangnya itu bisa kerja sebagai engineer ya, bisa pakai visa engineer kayak gitu loh. Tapi sekarang itu banyak yang baru setahun sekolah, baru setahun belajar itu udah minta keluar. Udah ada yang kemarin ada yang sempat di DO juga, di drop out dari sekolahnya. Karena apa? Karena jarang masuk, sibuk buat bekerja gitu part time, saking kata dia itu buat ya mencukupi kebutuhan di Jepang, karena di Jepang itu nggak mudah ya. Bayangin aja kalau misalkan seminggu kalian kerja 28 jam doang itu buat baito, buat part time yang Ryugakusei, yang Nihongo Gakko itu kan. Itu kalau seminggu 28 jam ya paling berapa? Kalau sejamnya di harga 1.000, kalau 28 jam selama seminggu, seharinya 4 jam, sehari 500.000, 2,5 juta. Kalau misalkan sebulan ya paling berapa, 10 jutaan kalau misalkan ngandelin itu doang ya. Makanya kebanyakan dari orang-orang yang sekolah itu, ini fakta ya, karena kemarin juga saya pernah ngobrol juga, sampai gak tidur kayak gitu teman-teman, saking buat kebutuhan hidup di Jepang itu benar-benar susahnya, benar-benar beratnya gitu. Jadi paginya dia sekolah dari pagi sampai siang sore gitu, terus pulangnya dia langsung baito kan cuma 5 jam doang tuh. Nah dia ke black company kayak gitu, jadi ke perusahaan lain tanpa sepengetahuan orang-orang yang di sekolahnya atau dari itunya kayak agentnya kayak gitu ya, istilahnya ya kerja ilegal kayak gitulah, sampai tengah malam kayak gitu, mungkin bahkan ada sampai pagi. Jadi kerjanya itu cuman tidurnya cuma 2 jam, tidur 2 jam, besoknya langsung sekolah lagi, sampai segitunya gitu loh ya. Iya bisa sampai gajinya bisa sampai 30 jutaan bisa ya, cuman kayak gitu kehidupannya. Kalian kuat apa enggak di sini buat kehidupan dengan kehidupan di Jepang seperti ini ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau ke Jepang apapun itu ya harus siap-siap dulu lah, terutama buat yang magang. Karena kenapa saya tekankan yang magang ya,
Kalau Tokutei kan istilah Tokutei engineering udah enak lah, udah enak kerjanya jarang-jarang gitu yang engineering, yang kerja di Gemba berat-beratan gitu. Saya belum pernah dengar, belum pernah lihat juga. Kalau Tokutei adalah yang kerja Tobi ya, cuman Tokutei kan gajinya pasti di atas 30 ya. Kalau kerja punya Visa Tokutei Gino, kemudian kalian kerja di Gemba itu gajinya pasti di atas 30 mang kayak gitu. Kerja Tobi kayak gitu ya. Yang saya tahu nih. Kalau magang kan istilahnya kerja berat, apalagi lihat temennya enak kayak gitu loh. Dia temennya enak, kerjanya sama tapi kok gajinya lebih gede ya gitu kan. Nah, itu udah salah satu faktor buat jadi kabur kayak gitu lah, buat kabur dari perusahaan tersebut. Jadi buat teman-teman semuanya, saya saranin lagi buat kalian, pilihlah job sesuai dengan kemampuan kalian, keahlian kalian. Jangan sampai kalian pilih-pilih job, seenaknya aja pilih job, tapi hasilnya malah jong kayak gitu. Kalian malah nggak bertanggung jawab dengan pekerjaan kalian, datang ke Jepang kalian malah minta kabur kayak gitu. Ya begitulah teman-teman. Di Jepang itu tidak seindah konten, di Jepang itu keras ya. Buat kalian harus tetap semangat yang lagi belajar bahasa Jepang, yang masuk ke LPK atau yang lagi ngejar SSW. Saya selalu tekankan buat teman-teman yang sering nanya di Messenger, lebih baik mengambil TG apa magang. Nah, kalau kalian masih udah di atas 26, 27, 28 ke atas kayak gitu ya, lebih baik saya sarankan kalian ngambil TG. Tapi kalau misalkan yang newcomer, kalian boleh ngambil TG, tapi kalian harus bertanggung jawab gitu loh. Karena sekarang banyak kasus di Jepang itu, kalian newcomer ngambil TG, baru kerja 2 bulan, baru kerja sehari, baru kerja 3 hari, malah kemarin gara-gara diomelin atasan, gara-gara dimarahin karena kesalahan kalian langsung kabur kayak gitu. Kasihan ya, kasihan yang lainnya nanti yang mau kerja ke Jepang. Jadi citra buruknya itu nggak bakal hilang kayak gitu loh. Oke lah teman-teman, buat kalian persiapkan dari sekarang yang lagi belajar dimanapun itu, belajar bahasa Jepang, belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, biar itu buat kalian juga nanti, biar cepet proses ke Jepangnya kayak gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa di like videonya, di share juga, dan jangan lupa di subscribe. Mudah-mudahan bisa cepet 1000 subscriber ya teman-teman. Dan insya Allah nanti minggu-minggu ini kita akan live kalau ada waktu, nanti insya Allah lah hari Sabtu besok. Kalau misalkan kerja bagian siang, yaking, paginya mungkin jam 12 di Indonesia ya, berarti ya pagi insya Allah bisa live mudah-mudahan ya. Kita pakai HP dulu aja lah teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Sakai, salam Yos.